Siklus oksigen adalah proses alami di mana unsur oksigen berpindah dari atmosfer ke permukaan bumi dan kembali ke atmosfer melalui berbagai tahap. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan melibatkan beberapa komponen utama, termasuk yang pertama fotosintesis. Tumbuhan hijau, alga, dan beberapa bakteri melakukan fotosintesis dengan mengambil karbon dioksida dari udara dan air dari tanah untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Oksigen ini dilepaskan ke atmosfer. Yang kedua, respirasi. Hewan, termasuk manusia, serta tumbuhan dan mikroorganisme lainnya melakukan respirasi seluler dengan mengambil oksigen dari udara dan karbon dioksida dari tubuh mereka sendiri atau lingkungan sekitar untuk menghasilkan energi. Yang ketiga, pembusukan. Bakteri dan jamur melakukan pembusukan pada bahan organik mati seperti tumbuhan atau hewan, mengubahnya menjadi zat-zat sederhana seperti karbon dioksida, air, dan gas metana. Yang keempat adalah komposisi. Proses komposisi melibatkan penguraian bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi anaerobik tanpa oksigen, menghasilkan gas metana yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. Yang kelima, erosi. Erosi tanah atau batuan dapat melepaskan oksigen yang disimpan dalam mineral-mineral tertentu. Dengan demikian, siklus oksigen merupakan bagian penting dari siklus unsur di bumi dan mempengaruhi keseimbangan lingkungan serta kualitas udara yang kita hirup. Siklus sulfur adalah proses alami di mana unsur sulfur berpindah dari atmosfer ke permukaan bumi dan kembali melalui atmosfer melalui berbagai tahap. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan melibatkan beberapa komponen utama. Yang pertama, erosi. Sulfur dioksida dilepaskan ke atmosfer melalui proses seperti pembakaran bahan bakar fosil, aktivitas vulkanik, dan proses industri. Yang kedua ada deposisi. Sulfur dioksida yang ada di atmosfer bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat. Partikel-partikel ini kemudian jatuh ke dalam permukaan bumi dalam bentuk hujan atau polusi udara. Yang ketiga ada pelapukan. Asam sulfat yang jatuh ke permukaan bumi dapat mengalami pelapukan dan menghasilkan senyawa seperti garam-garam sulfat. Lalu ada resapan. Garam-garam sulfat yang terbentuk dapat diserap oleh tanaman dan akhirnya masuk ke dalam rantai makanan. Yang terakhir, sulfur juga dapat kembali ke atmosfer melalui proses seperti pembakaran biomasa atau pembuangan limbah industri. Dengan demikian, siklus sulfur merupakan bagian penting dari siklus unsur di bumi dan memengaruhi keseimbangan lingkungan serta kualitas udara yang kita hirup. Siklus air dimulai dengan penguapan di mana air berubah dari fase air ke fase gas karena panas dari matahari atau suhu lingkungan yang tinggi. Uap air yang terbentuk kemudian naik ke atmosfer. Di sana, uap air bertemu dengan udara yang lebih dingin dan bergerak ke dalam molekul lain, membentuk tetesan air kecil yang disebut embun. Ketika embun sudah menjadi cukup besar, mereka jatuh ke bumi dalam bentuk hujan, salju, awan, atau bentuk lainnya tergantung pada suhu dan kondisi atmosfer. Air yang jatuh mencapai permukaan tanah dan mengalir sebagai sungai, arus, atau sumber daya air lainnya. Sebagian besar juga meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Air yang meresap ke dalam tanah mengisi akuifer atau sumber air tanah. Air juga mengalir ke danau dan laut untuk menciptakan siklus kembali ke atmosfer melalui penguapan. Proses ini berlanjut secara terus-menerus dalam siklus hidup alam semesta untuk mempertahankan keseimbangan suhu dan kondisi lingkungan di bumi.